Manqobah ke-9 menceritakan waktu Syed Abdul Qadir diinjak pundaknya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi. Nah, Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi ini adalah anak seorang ulama besar, Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Dan dia sempat ngaji kepada gurunya, yaitu gurunya beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi ini adalah santri daripada Syekh Abdul Qadir. Di waktu malam Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam membawa seekor buruk. Kaki buruk yang tinggi itu bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Dan paku-paku yang ada pada kakinya itu bercahaya seperti bintang. Dan ketika buruk itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, buruk itu tidak mau diam. Sabda Rasul, "Hei buruk, kenapa engkau tidak mau diam? Apa kamu tidak mau ditunggangi olehku?" Kata Rasulullah. Buruk menjawab, "Bukan berarti tidak mau ditunggangi olehmu, wahai Sayyidul Alam. Walaupun jiwa saya jadi tebusan Kanjeng Gusti, tapi saya merasa ragu kalau Kanjeng Syekh ataupun Kanjeng Rasul nanti di waktu akan menyeberang ke dalam surga menunggangi yang lain. Saya mohon tunggangi saya." Jadi dia ini nadar dulu. Nadar. Kalau Kanjeng Rasul minta saya diam, tapi saya punya syarat. Kata buruk, syaratnya apa? Tolong nanti ini kan di akhirat nanti banyak para solihin termasuk para nabi ini yang menjadi tunggangan kendaraan mau masuk surga ini adalah salah satunya buruk. Gitu. Buruk ini adalah satu makhluk Allah yang diciptakan dari sifat cahaya. Dari cahaya tapi berbentuk seperti hewan. Dan kecepatannya ini melebihi kecepatan cahaya. Cahaya aja udah cepet. Ini seperti kilat cepetnya. Dan karena banyak nanti makhluk ini, salah satu dari buruk ini karena yang udah dibawa oleh Jibril ini dia bernadar kepada Allah, kepada Kanjeng Rasul, meminta, "Saya akan diam tapi tolong jadikan saya nanti dari sekian banyak buruk nanti, jadikan saya sebagai tunggangan Kanjeng Rasul mau menyeberang ke surga." Akhirnya jawab Kanjeng Rasul, "Iya, aku berjanji akan mengabulkan permintaanmu." Artinya dari sekian banyak buruk itu hanya buruk itu tuh yang akan jadi tunggangan Rasul mau masuk ke surga nanti. Dan buruk pun menjawab, "Terima kasih ya Rasulullah. Mudah-mudahan Kanjeng Rasul berkenan memegang pundak saya supaya jadi saksi nanti di hari kiamat." Akhirnya dipegangnya tuh pundak si buruk itu. Supaya apa? Supaya ada bukti. Ada bukti dari sekian banyak buruk nanti ini kan buktinya mana? Saya ini punya bukti nih, pundak saya yang pernah diinjak oleh baginda Rasul. Kemudian tangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipegangkan kepada pundak buruk tersebut. Maksudnya dipegang tuh pundaknya ini. Karena saking senangnya buruk tersebut, badan buruk tersebut tidak cukup untuk rohnya, ngegedean. Tuh kalaupun segede gini, buruknya ini saking seneng dia ini, sampai badannya ini makin besar, tidak cukup untuk rohnya. Yang akhirnya jasad dari buruk tersebut dengan izin Allah menjadi tinggi setinggi 40 hasta, kurang lebih 40 meter tingginya tuh. Itu binatang apa tuh kira-kira tuh? Saking senengnya dia ini ngejangkung kan sampai 40 meter tuh ke atas. Dari hal itu Rasulullah menjadi kaget akan kekuasaan Allah terhadap buruk tersebut. Berkenaan dengan kejadian itu, tiba-tiba datang rohnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Rohnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, "Ya Kanjeng Rasul, injaklah pundak saya." Maksudnya dipapah, suruh nginjak kepada pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa sama pundaknya Kanjeng Syekh Abdul Qadir menuju buruk. Karena saking tinggi kan nggak ada tangganya tuh. Yang jadi tangganya itu pundaknya Kanjeng Syekh Abdul Qadir.
Sabda Rasulullah, maha besar Allah atas kuasanya. Kemudian Kanjeng Rasul menginjakkan kakinya ke atas pundak Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Tidak lama kemudian Kanjeng Rasul sudah tiba di atas bulak tersebut. Sabda Rasul mengatakan, "Hei Abdul Qadir, telapak kakiku tadi menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti itu akan menginjak pundaknya seluruh waliullah." Dan ini udah menjadi apa artinya, disampaikan, dan itu nyata, sehingga yang menyatakan bahwa hei Abdul Qadir, kakiku menginjak pundakmu, dan pundakmu dan kakimu kelak akan menginjak pundaknya para waliullah. Artinya menginjak pundaknya para waliullah ini sifatnya adalah bersifat bukan sifat jisim, tapi bermakna sifat. Artinya bermakna sifat di sini membawahi, maksudnya menginjak pundak para waliullah ini membawahi kewalian para waliullah pada zaman Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan rangkaian ataupun beberapa manqobah yang saya uraikan tadi bisa ada manfaat buat kita. Ya, walaupun kita hanya menyampaikan ataupun ngaji dengan 3 manqobah, mudah-mudahan ini bisa kita suri tauladani dari gerak-gerik ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya supaya ini menjadi sebagai media peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari keberkahan manaqib ini, apa yang menjadi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul. Ya, apa yang menjadi hajat kita semua, khususnya bagi kita jamaah di Majelis Amanah Ilahi ini yang sedang melaksanakan perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul. Mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian manaqib ini kita mendapatkan keberkahan, syafaat, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang beriman, bertakwa. Ya, tentunya kita sebagai majelis ataupun jamaah Majelis Amanah Ilahi, dari semua perjuangan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Demikian pengajian manqobah untuk malam sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat dan hikmahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.